Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qawiyul matin subhanahu khalaqahu fi ahsani taqwim. Wa hada ulil manhajil qawim. Wasaro saro'ihu biha bi quwwati bihukin. Wa hikmati nukin bi kudrati alaihi wa iyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahu azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Raya, kemudian Bapak Ibu, ini tokoh-tokoh ini ada di sini semua mungkin ini. Pemuda-pemudi dan anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali bersyukur kepada Allah SWT dengan bibir kita yang sempurna yang Allah berikan, maka ucapan hamdalah itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh dalam kehidupan kita. Tak hanya terucap di bibir, tapi menjadi ke dalam hati kita dan menjadi implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan dibuktikan hari ini Bapak Ibu hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita mulai hari ini akan diridhoi oleh Allah dan akan diberi berkah oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian alunan salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini Pak pengurus mendadak nih ya. Ini biasanya mendadak nih agak ini ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita menjadi bagian untuk menambah amal ibadah kita hari ini, karena kebetulan mungkin ustadznya tidak hadir, diamanahkan pada kami. Bapak Ibu, di dalam hidup dan kehidupan ini ada sesuatu yang memang kadang-kadang kita merasakan itulah yang terbaik yang akan kita lakukan. Kita rencanakan itu, kita planningkan itu dengan baik. Tapi ternyata ada satu yang tak bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita. Ternyata Allah berkehendak lain. Satu sisi kita ingin mengatakan Allah itu dekat dengan kita. Kita rajin beribadah. Ternyata apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, tapi tak terjadi. Contoh, ketika kita ingin, kita ada berdoa sepanjang waktu kepada Allah, ya Allah, hamba berharap bahwa ketika nanti anak hamba sudah berada di sekolah menengah, Kau kabulkan untuk membeli sepeda motor. Kita berdoa dan akhirnya sampailah masanya anak kita masuk sekolah menengah atas atau MA atau pondok pesantren. Kalau belum pesantren mungkin tidaklah karena dia diasramakan. Sampai ketika itu ternyata tak, doa kita itu dikabulkan oleh Allah, sepeda motor pun tak beli, tapi terjadi sesuatu. Uang yang kita tabung, misalnya yang kita siapkan itu, ternyata hilang atau digunakan untuk peruntukan yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Disinilah perlu seorang muslim
Seorang orang yang beriman, dia akan menyikapi dengan baik yang terjadi ini. Tetapi jika sikapnya yang salah, dia penuh dengan berprasangka kepada Allah, dia mencoba untuk melakukan sesuatu yang dia katakan itu terbaik, dan dia paksakan Allah bahwa sesuatu yang terbaik dia itu harus Allah ikuti. Sehingga akhirnya akan muncullah satu sikap berprasangka suuzon kepada Allah SWT. Padahal kita tidak boleh untuk itu. Akan muncul terbersit di hati, Allah tak sayang tampaknya hamba ini. Awak rajin kori solat, sepanjang waktu solat cuma soji awak, tapi ternyata kok Allah tidak kabulkan ya. Aduh kawan, tetangga, saya tidak pernah ke masoji, jarang solat. Abik, apapun yang diminta nampaknya Allah kabulkan. Lintasan ini di dalam pikiran kita sudah ada, itu pun tak boleh, apalagi terucap disampaikan kepada keluarga. Apa maknanya Bapak Ibu? Artinya ada satu yang memang hak mutlak itu ada sama Allah SWT. Bisa jadi kenapa Allah tak berikan sepeda motor itu sewaktu anak kita di sekolah menengah. Jangan-jangan nanti hikmah yang Allah berikan terjadi sesuatu terhadap anak kita itu, tabrakan misalnya, anak kita cacat atau anak kita meninggal. Allah katakan timingnya belum tepat. Bisa jadi Allah akan berikan nanti ketika di perguruan tinggi. Itu satu peristiwa yang bisa jadi akan terjadi dalam kehidupan kita, karena memang sudah dijelaskan bahwa takdir itu sudah dicatat Allah untuk makhluk itu 50.000 tahun yang lalu. Maka dalam hadis Muslim dikatakan, kataballahu maqadiral akhlaqi qabla ayaluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah mencatat takdir setiap makhluk 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau kita berprasangka husnuzon kepada Allah, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, apakah itu musibah atau dalam bentuk ujian yang lain, maka kita akan menyikapi kehidupan ini dengan baik, dengan penuh dengan saadah, sebuah kebahagiaan. Bukankah kita selalu bersenandung kepada Allah? Selesai sholat kita katakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan dunia dan juga berikan kami kebahagiaan akhirat. Sesuatu yang kita doakan selalu pada Allah, maka sudah pasti Allah akan mau melakukan itu kepada hambanya selagi hambanya menerima apapun yang Allah berikan. Itu satu poin, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ada sesuatu yang kita inginkan, yang kita rojak kepada Allah, kita harapkan. Dalam perjalanan kehidupan kita ingin mendapatkan itu, kita ingin sesuatu itu, kita ingin mendapatkan jabatan itu, posisi itu, atau apapun itu. Dan kita punya semua akses itu. Dari segi apapun kita siapkan itu. Ternyata Allah tidak mengendaki itu. Tak jadi juga dia. Sebaliknya, kita juga menginginkan itu. Tapi segi akses kita tidaklah mencukupi itu.
tak punya link itu, tak punya relasi itu. Tapi jika Allah itu menghendaki, maka jadi juga lah dia. Kita menginginkan tahun depan, tapi Allah menghendaki tahun ini. Itulah sesuatu skenario Allah yang memang tidak pernah disangka oleh setiap manusia di permukaan bumi ini. Perjalanan hidup manusia sudah Allah atur, sudah Allah siapkan, maka tinggal bagaimana kita menjalaninya dalam kehidupan. Kemudian, Bapak Ibu, Ramadan ini membuat ruh kita itu bagaimana mampu menjadikan kehidupan kita ini, meletakkan sesuatu itu di atas segala yang Allah berikan kepada kita dengan penuh penerimaan yang benar-benar ikhlas dan tulus. Sehingga yang terjadi hari ini dalam perjalanan hidup kita, perlulah kita muhasabah, koreksi diri Bapak Ibu. Karena memang dalam Al-Quran juga Allah katakan, dalam surat As-Surah ayat 30, wa ma asobakum min musibatim fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Apa maknanya Bapak Ibu? Bisa jadi musibah yang kita dapat hari ini, ujian yang Allah berikan kepada kita, ada kesalahan-kesalahan kita, kesalahan mata kita yang selama ini mata yang Allah berikan belum kita berikan sepenuhnya sesuai dengan yang Allah inginkan. Tangan yang Allah berikan ini belum sepenuhnya kita lakukan untuk bersujud kepada Allah, untuk mengangkat tangan untuk takbiratul ihram kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang Allah berikan kepada kita, kita belum lakukan sesuai keinginan Allah. Tangan, kaki, seluruh tubuh yang Allah berikan kepada kita, belum kita hambakan sungguhnya kepada Allah. Jangan-jangan ini yang Allah katakan, maka satu musibah dengan kesalahan kita sendiri, dosa yang kita buat, ternyata itu yang Allah berikan kepada kita agar kita mampu untuk muhasabah. Dan yang tak kalah penting hari ini Bapak Ibu, handphone yang kita gunakan hari ini ternyata dipenuh dengan jejak digital kita di dalam menggunakan handphone kita, apakah melalui Facebook, melalui IG, melalui dalam bentuk TikTok, bahkan ada lagi namanya capcut dan sebagainya itu. Ternyata ada sesuatu yang kita lakukan lebih berwujud kepada pamer, melihatkan sesuatu, mengatakan saya sedang begini, saya melakukan ini, saya mengirim ini dan sebagainya. Ternyata itu pun Allah berikan nanti sesuatu yang memang tidak mengenakkan kita. Musibah yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan itu, karena memang ada hal-hal yang memang kita lakukan sedikit-sedikit memang, tidak banyak memang, tapi dia selalu dilakukan, tak sadar kita. Dan itu pula harus kita menjadi evaluasi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalaulah kita menyikapi itu semua, maka di bulan Ramadan inilah menjadi momen terpenting untuk kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, agar perjalanan hidup kita ke depan benar-benar akan bisa menjadikan kita sebagai seorang hamba yang berserah diri kepada Allah dengan berikhtiar sesuai yang Allah sukai, sesuai yang Allah inginkan, maka insya Allah apapun yang Allah berikan kita bisa menerimanya dengan baik. Sebagai penutup dari kuliah subuh kita hari ini, ada satu ketika diceritakan di dalam buku yang dituliskan oleh Profesor Dr. Almarhum Nur Majid
pintu-pintu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang bapak yang memiliki satu putra yang diharapkannya akan melanjutkan perjalanan hidupnya, akan melanjutkan usahanya. Ternyata ketika anak itu remaja, anak itu sering mendapatkan penyakit yang tak juga kunjung sembuh. Sudah dibawa kemana-mana, dokter yang hebat di wilayah itu, di tempat itu, tak juga sembuh. Akhirnya Allah berkehendak lain. Allah panggil anak itu sehingga ada perubahan yang drastis dari bapak ini. Perubahannya Bapak Ibu, ketika anak itu sakit, bapak itu tidak lagi merasa semangat hidup di dunia ini. Berjumpa dengan kawan-kawan, tak lagi senyum, ramah, penuh dengan kesedihan saja wajahnya selama anaknya sakit. Tetapi ada perubahan ketika anaknya itu meninggal. Berubah drastis bapak itu. Tersenyum, menyapa tetangga dengan baik. Apalah kata orang ketika itu, lagi lo bapak rumah, anak meninggal golak-golaknya, senyumnya. Habis waktu anak sakit, apa sedih, anak meninggal. Seharusnya sedih. Apa yang terjadi? Jadi tanggapan masyarakat ketika itu, aku gilo. Beda. Ternyata lacak punya lacak. Ada satu konsep yang memang yang prinsip yang dijalankan oleh bapak itu. Dalam Al-Quran dijelaskan, allazina iza asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya itu yang dipegang oleh bapak itu, prinsip itu yang dijalankannya ternyata. Allazina iza asobat musibah, orang-orang yang ditimpa oleh musibah, maka sungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia datang dari Allah dan dia akan kembali kepada Allah SWT. Apapun yang kita miliki hari ini, semuanya itu milik Allah. Apakah itu anak, apakah itu suami, istri, harta benda, jabatan, pekerjaan, semua itu datang dari Allah dan dia akan kembali kepada Allah yang waktunya, timingnya tak ada satupun kita yang akan tahu. Allah yang menyiapkan itu dan bagaimana kita mampu menyikapinya dengan baik dan penuh keimanan. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah subuh yang dirahmati Allah, pada Ramadan inilah kesempatan kita untuk menjadikan itu evaluasi diri kita, minta ampun pada Allah, karena ini adalah bulan penuh keampunan, bulan yang penuh berkah. Semoga nanti kita akan benar-benar menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun yang Allah janjikan itu. Pembuktiannya adalah pada 11 bulan yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu akan selalu diberikan berkah ridho oleh Allah Taala dan kita mampu menggenapkan Ramadan ini dengan baik, dengan penuh berkualitas dibandingkan dengan Ramadan yang tahun lalu. Lebih kurang kami mohon maaf jika ada yang salah itu memang dari kami, jika itu benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.